Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024. Tertulis di dalam kitab Ayub pasal 9 ayat 10. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Ibana mabahin habal gaun akka nasodapot sulikiton, dohot halongangan akka nasodapot bilangan. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan, Ayub mengalami penderitaan berat yang sulit dimengerti, tidak masuk akal dan di luar kendalinya. Bagaimana rasanya menerima kenyataan pahit saat lembu sapi keledainya dirampas orang-orang Sheba dan para pekerjanya dibunuh. Dalam waktu yang tidak berselang, kambing domba dan penjaganya disambar api sampai hangus terbakar. Menyusul lagi orang Kasdim yang menyerang dan merampas unta-untanya, dan yang paling tragis, anak-anaknya laki-laki dan perempuan mati dengan cara mengenaskan, ditimpa rumah tempat mereka makan dan minum yang roboh diterpa angin. Dan dengan menyedihkan, Ayub mengalami penyakit bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke kepalanya. Tentu dalam keadaan yang demikian, sebagai manusia biasa, Ayub dalam kesalehannya mempertanyakan itu kepada Tuhan Allah. Namun sebagai orang percaya, Ayub menyadari semua itu terjadi dalam pengetahuan Tuhan Allah dan percaya bahwa dalam keajaibannya Tuhan Allah pasti mempunyai solusi atas semua penderitaan hidupnya. Nah, hari ini menjadi bagian dari pengakuan imannya bahwa Tuhan Allah itu bijak dan kuat. Tidak seorang pun yang dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat. Dia dapat melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Atas pengakuan inilah Ayub tetap setia dalam imannya kepada Tuhan sehingga dia beroleh kasih karunia. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dari keteguhan iman Ayub ini pun kita dapat mengimani bahwa kebesaran Tuhan Allah melampaui pengertian kita. Saat kita menghadapi situasi sulit, ingatlah sahabatku semua bahwa Allah bekerja dengan cara-cara yang tidak selalu kita pahami. Terkadang keajaibannya terjadi di luar logika dan nalar manusia kita. Maka kita diundang untuk percaya bahwa Tuhan Allah memiliki rencana yang baik bagi kita. Kita juga harus selalu membuka hati untuk menghargai keajaiban yang terjadi dalam hidup kita setiap hari. Keajaiban Tuhan Allah tidak selalu berbentuk mujizat besar yang spektakuler. Keajaiban juga hadir dalam situasi yang menurut kita kecil dan biasa serta sederhana dalam hidup kita sehari-hari. Matahari yang terbit setiap pagi, udara yang kita hirup, dan kehidupan yang kita jalani adalah bagian dari keajaiban yang harus kita syukuri. Dan satu hal yang lebih penting lagi adalah kita diajak untuk tetap teguh dalam iman meskipun berada dalam penderitaan. Kesulitan hidup bukan berarti Allah tidak peduli atau tidak hadir. Sebaliknya, melalui kesulitan kita dapat melihat kehadiran dan karya Allah yang lebih mendalam lagi. Maka bersyukurlah dalam segala hal supaya kita dapat melihat keajaiban Allah yang bekerja dalam hidup kita, menguatkan iman kita dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.